Selamat pagi teman-teman dari Puncak Sunan Ibu. Di sini terlihat banyak orang sedang menantikan sunrise dari Sunan Ibu. Namun sayang sekali untuk sunrise-nya sedang tertutup kabut ya teman-teman. Nah, pada video sebelumnya saya sudah mengulas mengenai perjalanan dari Jakarta sampai dengan Ciwidey, kemudian suasana di Apache Glamping dan Sunan Ibu pada siang hari. Seperti ini ya teman-teman suasana di Puncak Sunan Ibu di kawasan wisata Kawah Putih. Nah, ini dia area puncaknya. Kemudian ini ada jalur lagi menuju ke Sunan Rama. Pada video kali ini kami akan melanjutkan perjalanan dari Puncak Sunan Ibu menuju ke Puncak Sunan Rama. Untuk menuju Puncak Sunan Rama dari Sunan Ibu kita harus turun dulu sampai dengan sedasar Kawah Putih, menelusuri jalan setapak seperti ini teman-teman. Dan harus pakai alas kaki yang proper ya teman-teman, karena ini jalanannya juga agak licin, apalagi sehabis hujan. Dan perlu hati-hati juga ya, di sebelah kanan ini adalah jurang ke area Kawah Putih. Nah, cuaca di sini perubahannya cukup cepat ya teman-teman. Kadang cerah dan tiba-tiba berkabut dan juga sebaliknya. Tadi kita dari atas sini, karena jalur ini padat. Ini ada jalur ke sebelah sini tapi agak muter, keluarnya ke sini nih. Dan ini ada pertigaan di sini. Kita mau lanjut nih. Nanti lanjut ke atas sana. Ini dia treknya teman-teman, untuk menuju ke Sunan Rama. Nah, itu di atas. Nah, ini nih, ini Puncak Sunan Ibu. Jadi kalau mau ke Sunan Rama turun dulu ke sini nih. Turun ke bawah ke sini nih, sedasar Kawah Putih. Kemudian kita naik lagi ke sini nih. Dari sini jalanan mulai menanjak ya teman-teman, dan ini tanjakan terus sampai ke Puncak Sunan Rama. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menuju Puncak Sunan Rama dari Sunan Ibu itu, untuk saya sendiri itu kurang lebih sekitar 1 jam ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang biasa naik gunung itu akan lebih cepat ya untuk sampai ke atas. Nah, di sepanjang jalur pendakian ini banyak akar-akar pohon juga yang melintang di area pendakian ini. Kemudian di beberapa area juga ada pohon tumbang ya teman-teman. Jadi mengharuskan kita merunduk atau misalkan naik ke atasnya ya. Makanya di sini teman-teman harus pakai alas kaki yang proper. Kalau enggak di sini takutnya terpleset ya, karena batang-batang pohon itu kalau enggak pakai alas kaki yang bagus itu akan licin. Nah, di sepanjang jalur pendakian ini juga untuk vegetasinya cukup lebat ya teman-teman. Nah, ini dia banyak pohon tumbang seperti ini ya, melintang di area jalan pendakian. Dan di kondisi long weekend di sini ramai banget ya teman-teman. Nah, jika sudah menemukan pohon besar ini, sudah tidak jauh lagi untuk menuju ke puncak. Paling sekitar 10 menitan lagi sampai ke area puncak. Dan ini jalanan sehabis hujannya tadi malam, jadi agak sedikit basah untuk jalanannya. Semakin atas tanjakannya ini semakin curam. Yang mendekati Puncak Rama ada view yang bagus. Dari sini kita bisa langsung lihat ke area Sunan Ibu. Nah, ini Sunan Ibu. Ini jalur trekking ke Sunan Rama. Mendekati area puncak di sini cuacanya mulai berkabut lagi teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah melewati pohon besar ini udah dekat ke area camping ya.
Karena di atas itu ada area camping, tapi sepertinya sekarang itu dilarang ya teman-teman. Dan tidak disarankan juga untuk camping di area Sunan Rama ini ya. Karena kalau long weekend itu kondisinya rame banget. Dan menurut saya pendakian ke Sunan Rama ini cocok untuk pemula. Karena saya lihat ada beberapa anak-anak juga ya yang sampai ke puncak. Mendekati puncak di sini vegetasinya masih cukup lebat. Dan ini ada pohon tumbang ya. Sini saya harus lewat bawah nih. Nah, di sini juga banyak akar-akar yang melintang ke area jalan, ke area jalur trekking. Untuk kondisi jalur trekking ini aman banget ya teman-teman, sudah terbuka seperti ini karena mungkin banyak pengunjung yang datang ke area ini. Apalagi kalau long weekend kemarin di libur Waisak, di area campingnya ya itu banyak banget pengunjung. Nah, ini sudah mendekati ya dari area camping. Yang dulunya area camping ya, mungkin sekarang tidak diperbolehkan untuk camping di area sini. Nah, ini sudah semakin dekat ke area puncaknya dari Sunan Rama. Nah, ini yang katanya tempat campingnya di sini teman-teman. Dari sini menuju puncak paling sekitar 5 menitan lagi. Nah, ini jalur dari bawah, kemudian ini ada area camping, dan ini satu lagi untuk area campnya. Nah, dari sini sudah cukup dekat menuju ke puncak Sunan Rama. Kalau untuk melihat sunrise itu memang cocoknya itu dari Sunan Ibu ya. Karena di Sunan Rama ini vegetasinya masih cukup lebat. Beda halnya dengan di Sunan Ibu. Kalau di Sunan Ibu itu areanya terbuka teman-teman. Kalau ini bisa dilihat di area puncak pun vegetasinya masih cukup padat. Nah, di puncak Sunan Rama juga di sini terdapat kawah, yaitu kawah Saat yang sudah tidak aktif ya tentunya kawahnya teman-teman. Menurut informasi dari penjaga yang ada di sini, untuk kedalaman kawah Saat ini lebih rendah daripada kawah Putih, namun memang tidak ada airnya ya. Dan konon di kawah Saat itu ada petilasan juga. Namun untuk kondisi jalur trekking menuju kawah Saat sekarang sudah tidak ada ya teman-teman karena tertutup longsor. Nah, ini sudah mendekati area puncak dari Sunan Rama. Nah, bagi teman-teman yang mau coba-coba naik gunung dan trekkingnya tidak terlalu berat, bisa coba ke Sunan Rama. Memang ada beberapa jalur ya yang harus melewati kebun teh gitu. Kalau saya ini kemarin jalur pendakiannya lewat Sunan Ibu. Kalau yang lewat jalur kebun teh itu ya katanya sih treknya lebih jauh teman-teman. Nah, seperti ini kondisi di puncak Sunan Rama. Nah, ini dia kawah Saatnya teman-teman. Nah, ini cukup dalam ya jurangnya, ratusan meter. Nah, ini bisa dilihat ke area bawah dari kawah Saatnya. Ini dalam banget teman-teman. Dan di kawah Saat juga vegetasinya lebat banget teman-teman. Setelah selesai mendaki dari puncak Sunan Rama, akhirnya kami kembali lagi menuju ke puncak Sunan Ibu. Dan di sini kami sempat mendokumentasikan suasana pagi hari di puncak Sunan Ibu
sekitar jam 10 pagi, nampak terlihat masih banyak pengunjung di area Puncak Sunan Ibu. Untuk kendaraan ontang-anting, batas operasional menuju parkiran titik awal pendakian Sunan Ibu itu hanya sampai jam 8 pagi. Jadi kalau misalkan teman-teman berkunjung ke Kawah Putih dan mau ke Sunan Ibu lewat dari jam 8 pagi, harus jalan kaki ya teman-teman dari Kawah Putih, kurang lebih sekitar 600 meter menuju area parkir titik awal pendakian menuju Sunan Ibu. Dan seperti ini ya teman-teman pemandangan dari Puncak Sunan Ibu di area kawasan wisata Kawah Putih. Turun dari Puncak Sunan Ibu, kami lanjut ke area wisata Kawah Putih. Nah, di sini suasananya cukup ramai ya teman-teman. Karena kemarin kami menginap di Apache Glamping, jadi dapat tiket masuk juga untuk 4 orang menuju kawasan wisata Kawah Putih. Tapi ternyata di sini tidak ada pemeriksaan tiket lagi teman-teman. Jadi tinggal langsung masuk aja. Bagi teman-teman yang berkunjung ke sini juga jangan lupa bawa masker. Kalau memang nggak bawa masker, di sini juga disediakan yang jualan masker ya teman-teman. Harganya sekitar 5 ribuan. Kenapa harus pakai masker? Karena memang aroma belerangnya di sini cukup kuat. Bahkan di area terbuka seperti ini juga masih tercium belerang cukup kuat. Nah, ini pintu masuk atau gerbang masuk menuju kawasan wisata Kawah Putih. Nah, di sebelah kiri ini untuk jalur masuk dan di sebelah kanan itu jalur keluarnya ya teman-teman. Nah, ini di long weekend pengunjungnya rame banget teman-teman. Nah, di tengah dari danau Kawah Putihnya ini juga ada jembatan penyeberangan ya ke area tengah danaunya. Bagus untuk spot foto. Ini di hari Sabtu ya teman-teman. Dan hari Seninnya kebetulan libur juga. Jadi pengunjungnya bisa dilihat ya cukup ramai seperti ini. Nah, di sini juga ada jasa fotografer. Nah, di atas ini itu Puncak Sunan Ibu, teman-teman. Kawahnya ini masih mengeluarkan asap ya di bagian ujungnya. Dan ini Puncak Sunan Rama. Untuk airnya di Kawah Putih ini airnya dingin ya teman-teman. Tapi ini aroma belerangnya sangat kuat dan nempel di kulit ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba celupin seperti ini nih, itu baunya nempel banget. Nah, ini bagian kawah yang masih mengeluarkan asap. Nah, bagi lansia di sini disediakan juga menara pandang dari sini ya. Atau bagi teman-teman yang nggak mau turun ke area Kawah Putihnya bisa ke area sini nih untuk melihat sekitaran dari Kawah Putih. Jadi di sini ada menara pandang yang mengarah ke kawasan danau di Kawah Putih. Oke, kita lanjut menuju jalan keluar ya dari kawasan wisata Kawah Putih. Di sini ada disediakan hammock juga, kemudian ada tempat untuk berfoto. Nah, untuk di jalur keluar ini ada smoking area ya teman-teman. Karena di kawasan wisata Kawah Putih itu dilarang merokok.
Nah, jadi Kawah Putih itu merupakan tujuan wisata favorit di Bandung. Bisa dilihat dari jumlah pengunjungnya yang banyak banget ya. Bahkan di area parkirannya pun ini cukup padat. Nah, untuk kendaraan roda 4 itu bisa sampai ke area sini ya teman-teman. Sementara untuk kendaraan roda 2 itu hanya sampai di parkiran bawah. Jadi dari bawah itu teman-teman harus naik kendaraan ontang-anting untuk menuju kawasan wisata Kawah Putih. Berikut ini tiket masuk untuk menuju wisata kawasan Kawah Putih. Setelah selesai berkeliling di area kawasan wisata Kawah Putih, mulai dari perjalanan dari Jalan Raya Ciwidey hingga ke Apache Glamping, kemudian lanjut trekking menuju ke Sunan Ibu, setelahnya lanjut trekking ke Sunan Rama, dan terakhir mengunjungi kawasan wisata Kawah Putih. Selesailah kunjungan kami di area wisata kawasan Kawah Putih ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.